Pemirsa News TV Pontianak, kita masih bersama Kak Baby Nelufa dan tema kita untuk hari ini adalah kiprah perempuan dalam kancah politik Kalimantan Barat. Kiprah politik untuk laki-laki saja dimanapun itu cukup sulit, apalagi untuk perempuan yang ibaratnya dunia politik ini ada stigma yang mengatakan politik kan adalah dunia yang kejam, dunia yang untuk laki-laki saja kejam, apalagi untuk perempuan. Bagaimana kakak bisa beradaptasi dengan keadaan seperti itu? Kalau saya ngerasa ya mungkin kejam itu bukan politik, tapi orang-orang yang Personalnya berarti? Personalnya gitu ya. Nah saya fokus saja kepada apa yang menjadi pemikiran saya dan menurut saya itu baik, saya fokus saja. Ketika kita misalnya dibilang kejam itu karena saling menjatuhkan, saling menzalimi, intinya adalah bahwa biarkan orang menjatuhkan kita, jangan kita yang menjatuhkan dan menzalimi orang lain. Karena ketika kita punya niat menjatuhkan dan menzalimi orang lain, maka itu akan mengurangi niat baik kita. Itu saya nggak pernah mau. Biar orang mau menjatuhkan dan menzalimi, tapi saya fokus saja pada rel saya, karena saya yakin bahwa biarlah ini bukan saya agama atau apa, saya yakin bahwa Allah adalah penolong saya ketika saya lurus pada niat saya. Oke, kuncinya adalah niat ya. Pada saat kita punya niat baik, orang memperlakukan kita sedikit tidak baik sekalipun, kita biasa saja. Pernah nonton film Penjahat yang Menang? Iya, betul juga sih. Pernah kan? Itu kan selalu pasti jagoan yang menang kan? Iya, ya udah kita jadi jagoan aja. Oke, Kak Baby masuk ke politik itu 2005, masuk ke partai, kemudian akhirnya mencalonkan diri di tahun 2009. Itu kan nggak langsung berhasil, Kak? Gagal, kemudian akhirnya baru berhasil tuh rentang waktunya cukup panjang. 2000. Suara saya itu 395 kalau nggak salah. Kata Bapak itu belajar. Saya susah ternyata meyakinkan orang untuk mendukung kita. Pertama baru, siapa ini anak ini? Orang nggak yakin. Perempuan, muda pula, belum pede ngomong di masyarakat, belum bisa meyakinkan baik itu RT, baik itu tokoh masyarakat. Orang masih mandang sebelah mata gitu. Nah itulah PR saya, bagaimana sebenarnya di politik itu bagaimana kita bisa komunikasi yang bisa orang yakin, kemudian memilih kita, kemudian ada bukti-bukti nyata perjuangan kita di masyarakat, baik itu menyuarakan ataupun dalam bentuk yang nyata, kan itu masyarakat kan pinginnya yang nyata, real, gitu, ya, yang real. Ya dibilang nggak pakai duit, pasti pakai uang. Saya bilang politik nggak menggunakan uang, tapi itu bukan salah satunya strategi untuk kemenangan. Berarti itu bukan modal utama? Bukan. Bagaimana sebenarnya strategi itu adalah bagaimana kita sebenarnya dengan biaya yang kecil kita bisa menang. Banyak kok orang yang menggunakan biaya yang besar tapi tidak menang banyak. Tapi kenapa kita menggunakan cara yang mubazir? Nah itu juga kita gunakan strategi lah untuk ketika meraih kemenangan dan merebut hati masyarakat. Balik lagi ketika kita bicara ataupun berjuang menggunakan hati, nyampe ke masyarakat pun kena hati. Hati ya. Iya. Kalau saya yakin itu. Dan itu yang sudah dilakukan dan berhasil sampai dengan sekarang. Saya bersyukur ketika masyarakat menganggap bahwa kiprah saya, perjuangan saya itu sekarang ini terasa bagi mereka. Itu tanda walaupun belum maksimal ya. Secara yakin saya belum maksimal memperjuangkan masyarakat. Tapi ketika masyarakat mengapresiasi, kemudian memilih saya 2 kali, kemudian insya Allah bisa 3 kali, ataupun saya bisa ke jenjang yang lebih tinggi menjadi eksekutif atau seperti apa, itu kan impian. Ketika saya berpolitik, saya impiannya sampai ke sana insya Allah. Itu artinya bahwa masyarakat atau yang rakyat yang diwakili oleh kakak merasa puas dengan kinerja kakak? Bisa puas atau tidaknya adalah bagaimana sebenarnya masyarakat mengapresiasi, kemudian ketika misalnya survei ataupun ketika di lingkungan RT RW ataupun di masyarakat ini nama saya cukup dibicarakan. Oke. Langkah-langkah yang saya ambil baik itu di media itu cukup diapresiasi. Itu tolak ukur saya, walaupun tidak maksimal. Dibilang puas pasti tidak ada. Karena saya bukan seorang yang bisa memuaskan untuk semua kalangan. Tapi paling tidak saya berbuat ada hal yang nyata yang saya lakukan untuk ketika saya menjabat sebagai wakil rakyat maupun sebagai ketua Golkar. Oke, Kak, di tahun 2009 kemudian gagal, itu ada perasaan kecewa pasti? Pasti.
Bagaimana cara Bukan menangani kecewa. itu? Seperti sedih, gitu ya. sedih ya. Sedih, Bagaimana caranya nggak bisa enak, gagal tuh nggak enak. bisa move on dari perasaan itu, gimana caranya? Jadi saya pas perhitungan, saya kan namanya orang tua kan nggak pernah. Ketika itu bapak masih hidup. Saya bilang kartu nama saya udah 800, ini udah saya cetak, udah terbagikan. Saya yakin mungkin ketika orang menerimanya ini mungkin dipilih, namanya masih bodoh terima kan. Iya, betul. Saya udah ketemu sama masyarakat ini, udah memetakan lah istilahnya, memetakan basis-basis saya. Tapi ternyata orang tersebut ya ini saja, belajar saja. Tapi saya yakin pada saat enggak, insya Allah bisa. Karena pada saat itu 1.100 yang menang. Betul. Ternyata saya masih Pak Erik Matia itu 1.100 saat itu. Kemudian saya di 300 lebih, cukup baik lah, 395 ya. Jadi sedih dan berpikir mengevaluasi. Ternyata tidak seperti ini ketika di lapangan. Jadi akhirnya butuh waktu untuk merelakan itu, lebih bijak lagi menghadapi kegagalan. Tapi dan memang belum fokus, belum ini sih, belum maksimal dan memang tidak serius sebenarnya saya pada saat itu. Kenapa? Apakah hanya sekedar iseng-iseng nyoba? Berarti kan bukan tempat coba-coba seharusnya, Kak. Karena apa ya, tidak serius dalam artian begini, tidak sungguh-sungguh, tidak ya maksudnya gitu. Waktu itu sudah berkeluarga kan? Sudah punya. Berkeluarga, cuman kita belum punya ilmu yang banyak. Oh, oke. Berarti memang butuh waktu untuk. Berani saja ada, tapi ilmunya belum banyak ketika berhadapan dengan masyarakat, ketika saya menyampaikan seperti apa sih yang saya akan perjuangkan ketika saya menjadi anggota dewan tuh belum banyak, sehingga saya memutuskan saya harus banyak baca, saya harus banyak buka-buka Google untuk mencari berita-berita bagaimana sih seorang anggota dewan itu memperjuangkan, bagaimana sih ya ilmu politik harus terus diasah supaya meyakinkan orang ketika banyak perbendaharaan yang ilmu maupun kata maupun kalimat atau apapun ketika berbicara di depan masyarakat itu menjadi tolak ukur masyarakat menganggap mampu nih, mumpuni nih, bisa nih ya, seperti itu yang belum saya miliki pada saat itu. Dan itu butuh waktu untuk akhirnya bisa mencapai itu. Bagaimana caranya kakak bisa mengembalikan kepercayaan dari pemilih dan akhirnya masyarakat yang akan dipimpin untuk bisa memilih kakak? Apa yang kakak tawarkan dari kepada 2009 yang milih saya 395 itu saya bina walaupun saya kalah. Oh, jadi mengalokasikan datanya dulu ya? Iya. Data yang 300 orang itu, yang 300 pemilih itu, dan akhirnya dibimbing. Saya bina, saya selalu silaturahmi, saya selalu ketemu walaupun saya gagal. Tidak ditinggalkan begitu saja. Itulah basis saya kan gitu logikanya. Okay. Saya bina, berkembang. Namanya orang kalau melakukan baik, niatnya baik, berkembang dari mulut ke mulut. 2014 pilih Baby Nelufa, orangnya walaupun gagal tetap selalu ingat sama pemilihnya. Alhamdulillah 2014 suara saya 1.737, mengalahkan incumbent 1.100. Drastis sekali ya. Alhamdulillah berkembang. Berarti dari tahun 2009 itu tidak langsung stop, tidak langsung berkecil hati, tapi membangun basis pemilih atau basis masyarakat sampai ke tahun 2014 akhirnya terpilih berkali-kali lipat dari tahun 2009. Padahal tidak banyak yang saya buat, tapi masyarakat tuh butuh diingat saja. Saya merasa tidak banyak yang saya buat, tapi masyarakat tuh butuhnya kita mereka tuh diingat, terus tidak tidak diabaikan ketika ya seperti bulan puasa ini, bulan Ramadan, biar kecil asal ada ya kita anggaplah berbagi. Toh pemilih saya juga bukan orang menengah ke atas, pemilih saya menengah ke bawah. Kenapa harus saya dari dulu mikir Lebaran tuh tidak terlalu euforia bagi saya, bulan Ramadan saja, karena biar saya nggak ada, yang penting saya bisa berbagi untuk ini. Mohon maaf, bukan atau orang pencitraan, enggak, memang ada kepuasan ketika kita bisa mereka lebih bisa merasakan kenikmatan untuk menjelang Ramadan. Semua rata kita bisa bagi kecil. Saya ingat ada kalimat yang menyatakan seperti ini. Untuk membuat diri kita bahagia, kita bisa dengan cara membahagiakan orang lain. Iya. Dan itu yang kakak lakukan, dan itu berhasil. Membuat orang lain bahagia, dan akhirnya kakak juga merasakan bahagianya. Melihat orang tersenyum, kakak juga ikut senyum. Alhamdulillah. Lebih sulit sebenarnya meyakinkan keluarga dengan tetangga dekat dibanding itu yang sulit ya? Sulit. Kak, bagaimana rasanya menjadi seorang politikus wanita di tengah ramainya politikus laki-laki?
awal-awal terjun dapat diskriminasi nggak sih? Dapat kayak diremehkan nggak sih? Dapat. Apa iya? Dapat. Saya tidak suka ketika perempuan masuk di dunia politik. Waktu itu saya masuk di dewan, dianggap sebagai vas bunga saja. Apalagi mungkin menurut saya tidak jelek-jelek benar kan, gitu. Logikanya gitu ada. Menarik dilecehkan secara ini ada. Tapi saya buktikan bahwa saya bukan di sini untuk menjadi vas bunga, bukan menjadi pajangan. Bukan saya modal di sini, tampang ya. Iya, saya di sini punya pemikiran, punya ide, punya kemampuan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat pemilih saya khususnya dan Kota Pontianak umumnya gitu. Jadi siapa kamu gitu kan kalau menganggap saya ini di dewan ini cuman disamakan seperti yang yang di pemikiran dia. Ini kan pemikiran dia, sehingga saya tepis itu semua. Alhamdulillah. Bisa dibuktikan. Dan pada saat sudah mencapai posisi itu, kita bisa membuat mereka mengakui bahwa seorang wanita sekalipun bisa menjadi seorang pemimpin. Iya. Oke, Pak Mirsa, tidak ada yang tidak mungkin. Termasuk diantaranya adalah Kak Baby sudah melakukannya, membuktikan bahwa wanita juga bisa berkiprah di dunia politik. Wanita juga bisa memberikan bukti nyata bahwa punya peran yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan lain-lainnya. Dan tadi kita berbicara soal masalah dominasi politik oleh pria, kemudian akhirnya muncul seorang Baby Nelufa dan politikus wanita lainnya. Nah, tentu sebagai seorang wanita, ada concern yang diperhatikan. Pertama soal kesejahteraan wanita, soal masalah banyak kasus-kasus kekerasan, tindak kekerasan, dan juga pelecehan terhadap wanita dan anak. Nanti akan kita minta pendapatnya. Bagaimana pendapat beliau soal itu? Jangan kemana-mana, tetap di Anyus TV Pontianak, Gali Talk Show.